Baik. Baik ya. Nah, jadi sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita meminta pertolongan Tuhan agar apa yang akan kita pelajari hari ini boleh berjalan dengan baik dan bisa mendapatkan manfaat untuk kita, ya. Oke. Jadi Ibu persilakan satu orang untuk memimpin kita berdoa. Siapa yang mau? Oke. Ya baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini terlebih dahulu kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas semua berkat dan penyertaan-Mu yang selalu nyata di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa karena Engkau sudah menemukan dan menjemput kami dari rumah kami masing-masing hingga tiba di sekolah ini dengan penuh selamat. Di dalamnya Bapa kami akan memulai kembali proses belajar mengajar. Kiranya apa yang mendapatkan pelajari pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik sesuai kehendak-Mu. Engkau juga berkati guru kami yang akan memberikan pelajaran pada hari ini. Semoga dia bisa berkata seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Oke. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Sebelum kita masuk pada materi yang baru, Ibu mau tanya dulu, kira-kira siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Mengenai apa? Dokumen administrasi usaha. Jadi pelajaran kita minggu lalu itu tentang dokumen administrasi. Salah satu yang kita bahas pada minggu lalu itu tentang apa? Tentang membuat surat ya, yaitu aspek surat menyurat. Nah, berhubungan dengan itu, minggu lalu kan Ibu kumpul tugasnya tentang cara membuat surat dan Ibu akan koreksi. Nah, jadi Ibu kembalikan ke ini. Oke. Jadi berdasarkan apa yang Ibu telah periksa, jadi semua sudah mulai paham ya tentang cara membuat surat, terkhusus dalam dokumen administrasi usaha, yaitu apa? Membuat surat apa? Penawaran, surat perkenalan, apa lagi? Permintaan penawaran, yang terakhir surat pesanan ya. Jadi Ibu sudah periksa dan semua kalau melihat dari cara kerja semua sudah paham ya, mulai dari penomoran sudah tahu, kemudian isinya semua sudah ini. Jadi dilatih lagi, ditingkatkan lagi ya. Oke, jadi hari ini kita masuk pada materi baru, yaitu menganalisis kebutuhan sumber daya usaha. Jadi kita mau lihat kira-kira sumber daya usaha apa yang kita contohkan di tempat kita ya. Sumber daya usaha yang bisa dijadikan masyarakat di sekitar kita. Tapi sebelum itu, Ibu mau kalian jadi ini adalah salah satu sumber daya usaha yang dimanfaatkan oleh orang yang ada di Toraja ya. Jadi dia memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi jangan hanya ditonton, perhatikan mulai dari jalannya, fasilitas yang dipunya.
Oke, sudah dinonton. Nah, ini wisatanya di mana? Toraja ya, betul, Toraja. Kira-kira melihat dari video yang sudah kita tonton, apa yang bisa kalian lihat di dalam? Apa? Apa? Kasih keras suaranya. Pemandangan yang sangat indah. Ya, apalagi? Kemudian dari segi jalan, apalagi fasilitas, ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana orang yang punya wisata itu menganalisis sebuah kebutuhan menjadi sumber daya usaha. Mulai di mana dia bisa mendapatkan keuntungan. Kemudian kita juga bisa lihat dari pengunjungnya ya. Jadi memang dalam membuat itu dia membutuhkan modal yang besar. Ya kita bisa lihat membuat itu rumah tongkonannya itu mahal. Kemudian fasilitas lainnya. Kemudian kita juga bisa melihat dari jalan. Ya, jalannya sangat bagus. Jadi otomatis orang tidak akan berpikir untuk naik. Sekarang ibu tanya, siapa yang pernah naik di wisata itu? Tidak ada. Belum pernah. Nah, semoga di lain waktu punya kesempatan untuk naik ya. Ibu bulan 8 naik. Jadi ibu naik di sini tempatnya. Tapi kebetulan hujan, jadi awalnya tidak dapat. Tapi memang di atas itu bagus sekali. Di atas itu ada tempat makannya, restorannya, kemudian tempat penginapan, dan pengunjungnya itu dari segala penjuru. Ada juga orang dari luar, dari Makassar, dari Mamasa, itu semua ketemu di atas. Ya, jadi itu kita bisa melihat bagaimana orang Toraja memanfaatkan alamnya ya, betul. Jadi selain memiliki keindahan, dia juga bisa memberikan keuntungan untuk masyarakat yang ada di situ, ya.
Jadi sekarang karena kita membahas tentang menganalisis kebutuhan sumber daya usaha, kita ke lingkungan sekitar kita. Ya. Jadi kita harus tahu dulu sumber daya usaha itu apa. Jadi sama ya, sumber daya usaha itu sama seperti peluang. Ya, kita melihat peluang yang ada di sekitar kita. Nah, kira-kira kalau kita bahas tentang wisata, ya, kita kan juga terkenal dengan banyak wisata yang ada di Mamasa, ya. Jadi ibu mau kita satu persatu maju di depan. Satu persatu maju di depan, kemudian tulis ya, tulis salah satu orang satu wisata. Mudah kan? Masa kampung sendiri tidak tahu wisatanya, sementara di Toraja kan ya masih jarak berapa jam ke atas tahu. Kalau di Toraja wisata apa saja yang ada? Itu kan tadi Lolai, negeri di atas awan. Apa lagi? Burake itu tahu. Padahal belum pernah ke atas. Jadi Tombi, iya. Jadi untuk naik di Lolai itu ternyata yang ibu pikir itu Tombi itu Lolai, ternyata bukan. Jadi Lolai itu di atas lagi, kalau Tombi di bawah. Baru pernah naik. Tapi untung-untungan kalau naik, karena kemarin pas ibu naik hujan. Iya, itu kan sebenarnya kan jam 5. Iya. Kalau sekarang ini yang musim hujan tidak bagus berkunjung. Oke, kalau ini ya kita bahas tentang wisata yang ada di Mamasa. Jadi ini yang akan yang menjadi pembahasan kita hari ini, ya. Jadi kita akan menganalisis kebutuhan sumber daya usaha yang ada di Mamasa. Jadi kita tetapkan yaitu wisata sesuai dengan yang lagi tren sekarang ya. Kemarin kan Pak Menteri sempat hadir di sini, ya, sempat hadir di Pondok Bakaru. Nah, itu membuktikan bahwa wisata yang ada di Mamasa ini sekarang sudah ini sampai di luar karena Pak Menteri kan sudah berkunjung. Nah, sekarang karena ibu mau lihat kira-kira siapa tahu ada wisata yang memang ibu belum pernah kunjungi, kalian ternyata sudah pernah mengunjungi, ya. Dan kita mau lihat kira-kira keunggulannya di situ apa dari setiap wisata yang kalian pilih. Kenapa memilih wisata itu? Kemudian menurut kalian apakah wisata itu memang berpeluang, ya, dari segi apanya? Kemudian apa yang membuat menarik? Paham ya? Oke, siapa yang mau duluan? Junita, Juniati. Dijelaskan Bu. Sebentar, tulis dulu. Wisatanya. Iya. Paling tinggi. Malkannya ada. Oke, Tokpinus yang ada di Salu Bodo. Siapa lagi? Oke. Siapa yang mau? Siapa ini namanya? Kevin Silent Era. Maaf ya, maaf. Bunda Maria, ya, ini masih masih sering terdengar ya, masih tidak asing. Oke, yang ketiga siapa lagi? Kevin ya, Kevin sudah berdiri.
Iya, ini kan tempat yang mungkin kalian apalagi anak muda sekarang. Wah, canggung. Nah sengaja tahu disengaja. Canggung. Iya. Oke, Diandra, Bala, masih sering ya? Ibu juga pernah ke atas, apalagi kalian ya. Oke, siapa lagi? Banyak sekali wisata yang ada di Mamasa. Kita mau lihat. Videonya mana? Oh di sana ya. Di sana. Itu sama. Oke, pondok bambu ya mungkin memang dulu pondok bambu ini dijadikan ini wisata ya, tapi mungkin karena satu dan lain hal sehingga dialihkan ke makanan, tapi masih bisa juga dijadikan tempat foto-foto. Oke, siapa lagi? Semua harus maju karena kalau ibu lihat kita berapa di sini 12 ya, 12. Saya rasa wisata yang di Mamasa itu lebih dari 12. Tiga. Masih ada bentuknya Pak. Iya. Buntu kepa, taupe, yang lagi tren sekarang ini ya. Nah, apa lagi? Siapa lagi? Yang dikunjungi Pak Menteri belum disentuh sama sekali. Ya oke, Junita, spidolnya ada di sana. Bisa taruh nanti di nomor 7. Tidak warna. Air terjun Salu Dambu Sumaroro. Yang mana ini ya? Pernah ke sana? Nanti kita lihat. Siapa namanya? Dilihat Medama Tindaga. Oh ini juga bagus ya. Jadi ini hampir sama dengan yang di Lolai. Kalau ibu lihat biasanya karena ibu belum pernah berkunjung, tapi kalau dilihat dari yang di upload sama orang itu seperti ini ya, awan juga ya. Jadi usahakan tulis yang memang kalian
pernah kunjungi, karena nanti ada ibu kasih tugas mengenai ini. Kalau dia dikunjung, Kenapa? Yang penting tahu kira-kira pernah bertanya sama orang, oh iya akses jalannya bagaimana, atau mungkin pernah lihat di sosial media. Pian, belum maju. Di kampungmu, apa itu sambabo apa? Bukan? Bukan sembako, sambabo. Air terjun tertinggi itu. ada. Ya, Liawan di Sumaroro. Tidak ada yang mau menyentuh yang dikunjungi sama Pak ini ya, Pak Menteri. Di atas kan berapa wisata. Ya, sambabo. Kalau orang dari bawah pasti tahu ya. Pernah ke dalam? Pernah? Air terjun Sambabo. Siapa lagi yang belum maju? Ini kan baru 9, kita ada 12 orang. Aprilis. Ini kan muda. Kalau wisata Tondok Bakaru. Mungkin bisa lebih disempitkan lagi ya, Prilis. Tondok Bakarunya itu di mana? Ya? Di mana? Citol. Kampung Natal. Siapa? Edelweiss. Kita pilihkan saja ini Kampung Natal ya. Karena nanti rame lagi nih kalau sudah ini. Dekat Natal lagi. Oke. Banyak sekali wisata, mungkin ini era selalu melakukan perjalanan wisata. Oh, kurang minta. Oh, tunggu ya. Cari yang lagi ini ya, yang sekarang lagi tren dan sering dikunjungi atau lebih viral lah. Ya, diambil semua jatahnya sama Hera. Bagus. Ya, si paling healing. Bahasanya Kevin. Sudah? Oke. Oke. Yang pertama dulu, Tok Pinus. Siapa yang pernah berkunjung ke sini? Siapa yang pilih tadi ini? Hera ya?
Siapa yang pernah berkunjung ke sini? Angkat tangan. Iya. Oh, kemarin tidak ikut ya waktu kita ini. Berarti ini paling dekat, tapi hanya 3 orang yang pernah mengunjungi ya. Kalau ini ada? Siapa ini? Tadi? Oh, Hera. Oh. Berapa orang yang pernah mengunjungi? 5. Kalau Riandra? Tidak ada? Kevin, berarti bertiga sama ibu. Oke. Siapa tadi ini yang pilih? Kevin. Oh. Masih ingat kan bagaimana suasananya di sana? Jalannya? Fasilitas apa yang ada di sana? Ya. Kemudian pondok bambu, semua pernah? Nah, siapa ini yang pondok bambu? Ada. Siapa ini yang di bawah? Untuk Pak, semua pernah? Kecuali ibu. Siapa ini? Iya, ibu belum pernah naik. Kemarin kan naik ya pramuka. Kemudian air terjun Salu Dambu Sumarolong. Siapa ini? Junita. Berarti siapa yang pernah dengar ini? Ibu juga pernah ke dalam. Oh, berarti hanya Junita ya. Kemudian Bedama Sindagan. Siapa tadi ini? Aldo. Siapa yang pernah ke sana? Oh, ini pernah berdua. Di kamar kamu yang tulis. Mereka berdua yang pergi. Tapi tahu kan keadaannya di sana? Kenapa? Pencipta. Tahu? Pencipta. Tempat wisata sudah di Tondo Bakaru. Sudah ada 2 ya. Kalau ini kita pilih Citong. Air terjun Sambabo. Siapa ini? Tempat wisata di Desi. Desi. Mau maju tadi Desi ya? Tidak lihat. Gimana cara maju sampai ibu tidak lihat? Jangan-jangan air terjun Sambabo. Siapa tadi? Tian. Pernah ke Citol Desi? Siapa yang pernah? Selain dari si Desi? Oh, belum pernah ya? Kemudian Kampung Natal. Pasti semua pernah. Siapa tadi ini? Rilis ya. Air terjun Rombonan. Siapa yang pernah ke sana? Bambu Liuling. Ada yang pernah naik? Hera pernah naik. Hera kan? Jadi kita akan minta Hera menceritakan bagaimana. Jadi kita akan bedakan. Kita akan analisis sumber daya usaha yang memberi keuntungan, ya. Karena kan kalau kita sudah bicara tentang peluang usaha, tentu kita harus lihat, ya. Kita harus lihat mana yang memberi keuntungan, ya. Tapi sebelum itu, Ibu mau tugaskan dari 1 sampai 12 ini semua menceritakan. Ceritakan dalam ya. Jangan dulu ya. Misalnya kita bahas dulu Topinus. Yang harus kita lihat karena ini kan kita bahas mengenai usaha ya. Usaha. Kita kan sudah pernah bahas. Kira-kira dalam usaha itu apa-apa yang harus disiapkan. Jadi kalau dalam usaha itu kita harus lihat
lihat dari segi apanya, jalan, fasilitas, kemudian apa-apa yang menarik di situ, apa keunggulannya di situ, sehingga kita percaya bahwa Tok Pinus ini memang dibutuhkan atau memang cocok dijadikan sebagai tempat wisata, ya kan? Nah, semua paham ya? Oke, sekarang 1 sampai 12. Silakan. Tulis di bukunya, nanti satu persatu bacakan. Cukup badan siapa? Jadi ingat-ingat, kayak seperti di Medama Sindaga. Ibu juga tidak pernah naik, tapi ada beberapa yang upload di sosial media. Di sana apa aja, kan? Mau dipilih satu. Ya kamu, ini ibu sengaja tuliskan di papan tulis namanya. Jadi wisata pilihannya supaya masing-masing dipilih. Kecuali yang tidak maju tadi siapa? Dua, Lenora dengan si siapa lagi? Yudhistira. Jadi bisa memilih, Hera kan tadi apa? Kita kasih Edelweiss ya. Edelweiss, Lenora. Apa lagi yang tidak terlalu ini? Wisata apa lagi? Kalau di jendela alam ya. Ini di Tondok Bakaru. Siapa ini? Yudhistira. Yudhistira di jendela alam ini di Tondok Bakaru dia hampir sama dengan Citol. Dia hampir sama dengan Edelweiss, ya. Jadi fasilitas yang di dalam juga hampir sama. Atau mau lihat di YouTube? Oh, bisa. Bagi-bagi nih ya kan, bagi-bagi. Jadi cari di YouTube, wisata yang ini. Ada di Mamasa ya. Iya di situ. Jadi cari wisata yang sesuai dengan yang kalian pilih. Kita mau lihat seberapa besar peluang wisata yang ada di Mamasa. Apakah wisata yang ada di Mamasa mampu bersaing dengan wisata yang ada di luar, ya? Jadi catatan di bawah. Jadi setelah ditulis kelebihannya dan yang lainnya seperti yang ibu suruhkan, tulis di bawah. Apakah pertanyaannya dari ibu, kalian tinggal jawab nanti di bawah ya, kasih tanda bintang. Jadi ya, tulis seperti ini paling bawahnya, catatan begini saja. Pertanyaannya itu, apakah wisata yang kalian pilih mampu bersaing dengan wisata yang ada di luar?
jawab di depan. Yang harus kalian cari di YouTube itu wisatanya, apa yang disajikan oleh wisata itu. Lalalang mati bisa. Jadi kalian yang tentukan sendiri kelebihan atau keunggulannya, atau apakah mampu usaha wisata itu memang betul-betul bisa dijadikan sebagai sumber daya usaha. Kalian kan ini anak-anak muda, jadi tentunya lagi masa-masanya suka berwisata kalau ada waktu libur, ya. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa menyala komputernya, atau mau pakai laptop di setir. Ya, kemudian kalau masuk itu bayar berapa, kemudian apakah memang ini biasa, memang berpeluang, apakah memang berpeluang untuk dijadikan memang wisata, atau memang pantaskah itu ini dijadikan wisata. Kemudian apakah dia bisa bersaing dengan kerajaan. Misalkan kelebihan itu bedama, bukan bedama, ya kan? Bedama. Waktunya 5 menit lagi. Jadi kalian perhatikan ya, dalam wisata itu unsur-unsur yang harus diperhatikan itu yang pertama apa? Sumber daya manusia, kemudian uang dan materi, ya.
Ya, tinggal berapa menit ya? Satu telinga. Ya, sudah selesai. Ya, Ibu kasih lagi 2 menit. Jadi kalau memang tidak sempat ditulis, cari tangan saja. Sudah? Kita mau hubungkan materi kita saat ini dengan apa? Apa yang sudah kalian tulis? Seraknya le. Drone ini apa nih? Anjing motor lu ah. Wih, ingat malah sebenarnya.
info kita terus. Mending ini kita matron lagi kan. Pertemuan Sudah? Jadi cukup ditonton sebentar, berapa menit kan durasinya kan cuma berapa menit. Nah itu ditonton, kemudian kalian ceritakan. Akan kita kaitkan dengan materi kita. Sudah? Sudah ya? Oke. Ya. Kalau susah berkata-kata lewat tulisan, silakan berkata-kata lewat lisan. Oke? Ya. Yang pertama dulu, bagian sini ya. Kelompok ini. Dari sini dulu. Yang pertama kita bahas iya, tunggu dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Yang dari kelima ini angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5 angkat tangan. Yang ada namanya di nomor 1 sampai nomor 5. Bagaimana? 1, 2, 3. Kenapa 4? Juniati. Angkat tangan. Nomor 1 sampai nomor 5. Nah, Juniati silakan ceritakan atau kelebihan dari atau begini saja simpelnya. Pertanyaannya begini. Apakah Topinus ini memang berpeluang untuk dijadikan sebagai sumber daya usaha? Ya? Oke. Ya ini kan pertanyaan. Iya, pertanyaannya apakah ini Topinus ini Junita berdiri? Apakah Topinus ini bisa dijadikan sebagai sumber daya usaha? Apakah bisa? Bisa. Kenapa? Karena wisata di sana Kenapa? Bisa. karena Topinus Sabukoro merupakan objek wisata yang wajib dikunjungi apabila kita sedang berada di Mamasa. Hal menarik dari objek wisata tersebut adalah kita dapat melihat hamparan pohon pinus yang berdiri tegak di atas pegunungan penuh pekaru atau ada juga disebut di Yang lain simak ya. Selain itu, udara di Topinus Sabukoro juga sangat bersih dan segar sehingga bisa menjadi pilihan tepat untuk kita bersantai. Oke. Jadi memang menurut Junita dan mungkin kalian juga, dan kita sudah, ini kan wisatanya sudah berjalan ya. Nah, tapi kita tidak tahu apakah banyak pengunjungnya atau tidak ya. Tapi kalau menurut dari versi Junita bahwa memang tepat dijadikan sebagai sumber daya usaha ya, karena memang di sana bisa memberikan keuntungan untuk pemiliknya ya. Kemudian berapa yang dibayar kalau masuk di wisata itu? Khusus untuk parkiran motor 3.000, untuk memasuki wisata tersebut 5.000. 5.000. Jadi totalnya ada 8.000 per orang ya. Oke, jadi ya kita tetapkan bahwa memang
tok pinus itu bisa berpeluang atau dijadikan sebagai sumber daya usaha oleh masyarakat yang ada di situ. Ya, di mana keuntungannya bagi kita bisa menikmati. Yang lain dengar dulu. Di mana kita bisa menikmati pemandangan alam yang sudah disajikan ya. Jadi di sana juga tidak terlalu banyak yang dirubah, ya. Hanya beberapa yang ditambahkan. Oke, sekarang terima kasih Junita, silakan duduk. Bunda Maria, Hera. Jadi tidak apakah pertanyaan yang sama dengan Junita? Apakah berpeluang dijadikan sebagai sumber daya usaha? Apabila Bunda Maria masa baru, misalnya patung Bunda Maria masa memiliki banyak manfaat bagi pengunjung. Bunda Maria pun banyak digemari anak-anak muda Kristen. Untuk mengunjungi wisata Bunda Maria, maksudnya membayar 2.000. Dan wisata Bunda Maria bukan hanya bermanfaat bagi pengunjung, tetapi juga memberi keuntungan bagi pemilik dan pengunjung setempat. Oke, jadi ini juga kalau kita lihat ya, memang berpeluang, tetapi tidak dijadikan hanya sebagai sumber usaha ya, karena bagi orang ini Kristen yaitu Katolik, dia menjadikan sebagai rumah ibadah, karena ada memang mereka sering mengadakan ibadah di sana ya. Tapi sebagai kita yang menjadikan sebagai wisata, ya itu tentu memberikan juga pemandangan alam yang bagus ya. Oke, terima kasih Hera. Sekarang Kevin, Liara. Disingkat-singkat saja ya. Karena kita mau masuk ini. Kita akan bahas yang lain. Ya silakan Kevin. Jadi Kevin, pertanyaannya itu apakah Liara ini memang berpeluang untuk dijadikan sebagai sumber daya usaha? Tinggal jawab ya. Karena apa? Iya. Ya, tidak usah tertawa yang lain. Kita dengarkan saja. Gimana Kevin? Ya karena daerah atau yang biasa disebut negeri di atas awan sangat berpotensi yang bagus karena memiliki pemandangan yang sangat indah, apalagi di pagi hari yang menampilkan awan yang sangat indah. Oke, jadi ini masih berbicara tentang alam, ya. Ya duduk rasakan Kevin. Nah, jadi kalau kita Tok Pinus, Buntu Kepa, Liara, ini hampir sama ya. Dan memang masing-masing memiliki kelebihan, ya. Masing-masing memiliki keunggulan. Ya, adapun mungkin kekurangannya itu mungkin dari jarak jauh ya, jauh, kemudian mungkin jalanannya belum bagus, ya itu mungkin kekurangan. Tetapi kalau kita berbicara tentang apakah berpeluang untuk dijadikan sebagai sumber daya usaha, itu berpeluang ya. Oke, sekarang Ibu mau tanya dari kelima ini ya, karena kan hampir sama, jadi tidak usah disebut lagi satu persatu. Kira-kira si pemilik ini atau yang memiliki wisata itu sudah memasukkan unsur-unsur manajemen atau belum? Ya. Jadi turunkan dulu papan tulisnya. Semua sudah ingat kan? Semua sudah ingat apa-apa yang atau wisata apa yang sudah dipilih tadi ya? Yang sudah ditulis di papan tulis. Oke. Sekarang kita lihat. Ini berlaku untuk semua. Ya. Ada yang lihat posnya? Kenapa jauh sekali? Yang sih.
Oke, jadi di sini kita mau lihat apakah setiap pemilik wisata itu sudah memasukkan unsur-unsur manajemennya. Ya, yang pertama ada sumber daya manusia, itu pasti ya. Kemudian uang, ya, ada. Kemudian materi, ada. Kemudian mesin. Mungkin kalau kita artikan dalam melihat dari wisata yang ada di ini, mungkin bisa ya. Mesin, menggunakan mesin. Apakah itu dalam proses pembuatan jalan atau apa ya? Oke. Kemudian pasar. Kalau pasar kita ganti dengan pengunjung. Ya. Apakah banyak pengunjungnya atau tidak? Hanya kalian yang tahu. Sekarang ibu tanya, banyak? Banyak ya? Oke. Artinya kalian bisa simpulkan bahwa apa yang wisata yang kalian pilih itu memang berpeluang karena memberi keuntungan bagi si pemilik wisata. Jadi apakah modal kira-kira menurut survei yang kalian lihat atau yang pernah kalian kunjungi, apakah modal kira-kira modal yang dikeluarkan oleh si pemilik wisata ini kembali atau tidak? Kembali. Oke. Sekarang nah, di sini ada 4 ya. Jadi ada strategi penetapan harga yang sering dilakukan. Kalau kita bahas mengenai harga, itu tidak terlalu tidak terlalu mahal. Ya, karena ini kan pengunjungnya bagi siapa saja yang mau berwisata. Kemudian ada 4 strategi penetapan harga produk baru. Kemudian strategi penetapan harga yang sudah mapan. Kemudian strategi fleksibilitas harga. Kemudian strategi penetapan harga limit produk. Jadi itu yang harus kalau kita membuat sebuah harga ya, harga. Jadi ada strateginya dalam penetapan harga. Jadi ini ada 4. Kemudian perencanaan kebutuhan sumber daya usaha. Jadi perencanaan itu apa? Kemudian tujuannya, kemudian sumber daya usaha di bidang jasa dan dagang. Sekarang kita bahas dulu tentang perencanaan. Perencanaan adalah fungsi manajemen yang paling pokok dan sangat luas meliputi perencanaan dan perhitungan nilai yang dilakukan pada waktu yang akan satu urutan tertentu. Jadi kalau kita bahas tentang wisata, tentu sebelum membuat itu pasti ada perencanaan. Ya, tujuannya itu apa? Tujuan perencanaan jelas dan mudah mengerti tujuan perencanaan. Jadi setelah kita merencanakan, tentu kita memiliki tujuan. Nah, agar apa yang kita inginkan itu bisa kita capai. Ya, perencanaan itu harus tegas, kemudian jelas dan mudah kalian pahami. Kemudian disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian, namun harus tetap pada tujuan yang ditetapkan. Nah, itu juga perlu. Yang paling penting itu harus disesuaikan dengan kondisi kita. Jadi, jangan kita membuka sebuah usaha yang memakan misalnya modal, ya, modal yang besar. Kita membuka sebuah usaha yang membutuhkan modal. Sementara kalau kita bahas tentang wisata, pengunjungnya tidak ada. Ya mungkin memang yang disajikan itu memang bagus dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kalau kira-kira jauh? Kemudian apa yang biasa bikin kendala kita berkunjung ke wisata? Perjalanannya. Kemudian kan kalau kita lihat jalanan di sini masih kurang bagus ya. Menuju wisata yang sudah kalian tentukan tadi. Ini sudah kelompok sumber daya usaha. Yang pertama sumber daya material, sumber daya yang bersifat fisik yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan usaha. Kemudian itu satu saja ya.
contohnya. Kemudian sumber daya finansial. Kelompok sumber daya yang selanjutnya adalah sumber daya finansial, yakni merupakan sumber daya berupa dana ya atau uang. Kemudian yang ketiga, sumber daya manusia. Kelompok sumber daya yang bersifat perorangan yang berbentuk pelatihan dan pendidikan dari pihak manajemen. Kemudian yang terakhir, sumber daya informasi. Di sini peran dan fungsi sumber daya manusia. Yang pertama, sebagai tenaga kerja. Kemudian sebagai tenaga ahli, sebagai pimpinan, sebagai tenaga usahawan, kemudian menciptakan dan mengembangkan fintech. Sumber daya sebagai produsen, sumber daya manusia sebagai konsumen. Jadi ada produsennya, ada konsumennya. Konsumennya itu adalah pengunjung. Oke, terima kasih. Ya, untuk materinya sampai di situ. Kemudian kita masuk dalam tugas diskusi. Tugas diskusinya terbagi 3 atau 4 kelompok. Berapa? Berapa? 4. Oke, buat kelompok. Ya, 3-3 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi sudah ini ya, dibagi berdasarkan tempat duduk saja ya. Oke. Ya. Ya tidak apa-apa kalau laki-laki semua. Ini kan pilihannya. Jadi tidak ada yang bisa, dia tidak bisa menyalahkan karena itu adalah pilihannya sendiri. Ya. Oke. Jadi Ibu di sini sudah ada 2 yang menjadi bahan diskusi. Seperti biasa semua harus kerja. Di sini dibutuhkan kerja sama ya. Jadi semua harus aktif. Jadi silakan bertanya kalau memang ada yang tidak dipahami. Jadi seperti minggu lalu, pertemuan yang lalu dengarkan dulu, karena ini biasa terjadi pada saat diskusi. Jadi Ibu kasih waktu, kemudian kalau waktunya sudah habis, mau selesai atau tidak, semua sudah harus tidak menulis lagi. Nah, kemudian temannya yang presentasi atau yang berdiri menjawab itu diperhatikan, jangan lagi ada yang sibuk menulis, ya. Jadi walaupun ini berdiskusi, tetapi tetap kalau memang waktunya mencukupi, tetap satu persatu akan berdiri untuk menjawab, ya apa untuk membacakan jawabannya. Jadi bagi kelompok memang, misalnya si Rivaldo ini membuka, berarti yang membaca itu si Aprilis dan Adel, ya seperti itu ya. Ya. Jadi Ibu akan lebih tegas ke ininya. Kalau temannya sudah presentasi, jangan lagi ada yang menulis, tapi perhatikan temannya, jangan sibuk sendiri di kelompoknya, ya. Oke, silakan bekerja, selamat bekerja. Kalau memang ada yang tidak dipahami atau tidak dimengerti, silakan.
Ya, kalau ada kendalanya silakan bertanya. Iyo. Kuas.
Yang kan mas. Sudah? Lagi 5 menit.
struktural yang mengurus perusahaan. Jelaskan strategi advokasi yang harus Sudah selesai ya? Oke. Mulai. Ibu persilakan. Nomor satu kelompok. Iya. Nomor satu kelompok. Ya. Kelompoknya dulu Prilis, silakan. Ya, iya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dipaparkan oleh Aprilis. Silakan Aprilis. Seorang wirausaha ayam di pasar dalam berwirausaha mengalami beberapa kegagalan dalam proses pemasaran. Jelaskan metode yang harus digunakan oleh wirausaha tersebut setelah melihat dari segi pasar.
jawaban, metode yang harus digunakan untuk mengatasi kegagalan dalam proses pemasaran setelah melihat dari segi pasar, yaitu metode riset pemasaran. Yang pertama, questionnaire merupakan metode riset pemasaran dengan cara memberikan daftar pertanyaan tentang data yang diinginkan dan diperlukan untuk jenis bisnis yang dipilih. Yang kedua, PGD. Metode riset pemasaran yang kedua ini adalah dengan membuat grup diskusi. Yang ketiga, survei. Metode riset pemasaran yang ketiga ini adalah survei. Metode ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan sederhana tentang produk atau jasa yang akan diriset. Terima kasih atas kesempatan dan apa yang akan kami ucapkan. Terima kasih. Oke, aplaus dulu. Ya, kelompoknya Junita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan Perhatikan ya. diskusikan yang akan dibacakan di salah satu rekannya. Ya, saya langsung bacakan dari dalam membuka usaha mie ayam, tentu ada beberapa hal yang penting harus Anda perhatikan. Meskipun terbilang mudah, usaha maupun bisnis mie ayam ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain yaitu mengenai bahan, target pasar, strategi promosi, hingga bagaimana mempertahankan cita rasa mie ayam tersebut agar tetap digemari konsumen. Demikianlah hasil diskusi kami dan kami ucapkan terima kasih. Kelompoknya Farel. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan membacakan hasil kami. Hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Christian. Oke, silakan Lord. Seorang berusaha pemula. Langkah yang harus digunakan oleh pengusaha tersebut adalah metode atau metode, karena dilihat dari pengusaha tidak memiliki keterampilan dalam membuat mie ayam atau usaha tersebut. Oke, terima kasih. Aplaus. Tutup dulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke. Silakan ya, sudah. Sekarang kelompoknya Junita. Terima kasih atas yang diberikan kepada kelompok kami untuk membacakan hasil diskusi kami. Jadi akan dibacakan oleh Junta. Ya, silakan. Menjelaskan langkah yang harus dilakukan wirausaha tersebut untuk menata sumber daya dari usaha dari unsur mana dalam mengelola sumber daya usaha. Langkah yang harus dilakukan adalah pertama, dalam membuka usaha mie ayam tentu ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu mengenai bahan, target bahan, strategi promosi, hingga bagaimana mempertahankan cita rasa hingga bagaimana mempertahankan cita rasa mie ayam tersebut agar dapat digemari konsumen. Yaitu yang pertama, menggunakan bahan yang berkualitas. Yang kedua, siapa target pasarnya, lokasi usaha mie ayam, mempertahankan cita rasa mie ayam, strategi promosi yang efektif. Oke. Silakan yang
Sekian dari kelompok kami, Tanda Tuhan ucapkan banyak. Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang telah berpartisipasi dalam diskusi kita kali ini. Jadi di sini kita bisa melihat tadi kan ada wisata, kemudian sekarang dari segi usaha makanan. Jadi kita bisa membandingkan ya. Kalian bisa sekarang kalian sudah bisa bagaimana menganalisis kalau misalnya ingin membuka sebuah usaha dalam bidang wisata. Kemudian kalian juga bisa membandingkan kira-kira kalau kalian membuat usaha dalam bidang makanan ya. Jadi ada dua contoh yang hari ini kita bahas atau kalian analisis sendiri ya. Oke, jadi terima kasih untuk partisipasi adik-adik sekalian, terkhusus dalam materi menganalisis sumber daya usaha. Ya, kiranya apa yang kalian pelajari hari ini bisa atau boleh bermanfaat untuk kalian ya. Jadi kalau ibu lihat atau penilaian ibu hari ini semua sudah bisa ya dalam menganalisis sebuah yang mana bisa digunakan sebagai sumber daya usaha. Karena kalau kita lihat dari bidang wisata sudah bisa, kemudian dari bidang makanan seperti ibu kasih contoh kasus sudah bisa juga. Kira-kira kalau ibu kasih masalah sudah bisa menyelesaikannya. Oke. Kemudian aplaus dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini sebelum kita akhiri? Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah Mungkin bisa berdiri Pak. kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita dapat mendapatkan atau menggunakan sumber daya apapun untuk dijadikan usaha. Oke, jadi kita bisa menjadikan sumber daya apapun yang bisa ketika kita bisa melihat bahwa itu berpeluang atau itu bisa menghasilkan sebuah keuntungan, ya itu artinya kita sudah bisa menganalisis sumber daya usaha. Jadi itu kelebihan atau keuntungan ketika kalian mempelajari. Nah, ketika kalian mengunjungi sebuah wisata, kalian bisa analisis sendiri. Oh, ternyata seperti ini. Oh, pasti modalnya begini. Kemudian, oh pasti materinya ini saja yang dibutuhkan ya. Jadi kalian sudah secara tidak langsung kalian sudah paham. Jadi misalnya di kampung kalian itu ada yang berpeluang kalian jadikan wisata atau apapun itu, usaha apapun itu seperti yang dikatakan Farel ya, kalian sudah bisa ya. Nah, oke. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu persilakan satu orang siswa untuk menuntut untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang bisa? Oke, Yudhistira. Oke, terima kasih Yudhistira. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat siang. Siang, Bu. Oke, silakan tinggal.